pertanyaan lagi nih di send via chat dari Agnesia. Selamat siang, saya Agnesia, mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atmajaya, izin bertanya. Apakah memungkinkan jika dunia metaverse mengadopsi soft law sebagai pedoman resmi para user secara universal? Bagaimana mekanisme yang paling memungkinkan menurut Prof. Supancana dan Pak Samud? Silakan dijawab duluan Pak Prof. Supancana. Waktu dan tempat, silakan. Ya, tadi memang kita mengatakan bahwa secara umum ya, eh, ketika kita berhadapan dengan persoalan hukum, itu sumbernya kan ada beberapa. Ada hard law, itu ya sesuatu yang sifatnya legally binding, dan ada soft law, ya meskipun non legally binding, ya, tetapi itu mencerminkan kesadaran hukum, ya masyarakat misalnya pada suatu wilayah atau suatu tempat atau suatu waktu tertentu. Pertanyaannya tadi, apakah kita boleh mengadopsi soft law? Ya, dan soft law itu kan tatarannya etika, sangat boleh. Ya, kan ada hard law, ada soft law, ada misalnya kebiasaan, kita sebut dengan lex mercatoria dan lain sebagainya. Saya rasa sangat boleh. Ya, tetapi bagaimana caranya? Nah, ini mungkin sesuatu yang menjadi satu tantangan bagi misalnya, ya, bagi misalnya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, termasuk lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang mengembangkan cara penyelesaian sengketa di metaverse. Ini satu another homework, ya, another homework yang harus kita. Tetapi saya sangat setuju. Dan pada tataran internasional memang antara hard law dan soft law itu sifatnya apa ya, saling melengkapi, complementary. Tidak bisa sifatnya apa namanya menggantikan. Jadi pada hal-hal tertentu harus dikembangkan apa yang disebut dengan soft law yang tatarannya adalah etika, tapi pada hal-hal yang lain atau saat-saat tertentu lainnya berlaku hard law. Ya. Dan itu berkembang secara internasional seperti itu. Dulu pernah ada cita-cita, ya, karena apa namanya, international treaty adalah primary sources of international law, maka sebanyak-banyaknya mau dibuat perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat negara-negara. Itu yang disebut dengan progressive development of international. Tetapi itu gagal karena misalnya ada persoalan uh, apa, uh, dua kutub timur dan barat pada waktu itu yang masing-masing punya hak veto, ya, sehingga perjanjian internasional yang digagas oleh salah satu blok itu pasti akan diveto oleh pihak yang lain. Nah, dalam mengisi kekosongan hukum, maka berkembang apa yang disebut dengan soft law, ya, untuk melengkapi aturan-aturan yang ada. Jadi saya setuju kalau kita juga mengadopsi soft law dalam konteks penyelesaian sengketa di metaverse. Ya. Misalnya yang terkait dengan dunia e-commerce, ya, uh, Unsitral misalnya punya Unsitral Model Law on E-commerce, ya, tentang authentication, tentang digital electronic signature, digital signature. Jadi sifatnya melengkapi. Ya. Dalam hal kontrak ada UNIDROIT Principles of International Commercial Contract. Itu soft law. Tapi soft law yang bisa menjadi dasar bagi misalnya pembentukan atau perumusan legislasi di suatu negara. Cina pada tahun 1994, ketika mereka memutuskan untuk go international, dan mereka membuat undang-undang baru tentang kontrak, mereka mengatakan bahwa undang-undang baru tentang kontrak itu mengadopsi UNIDROIT Principles of International Commercial Contract dan juga civil law system, ya, untuk melengkapi socialist legality yang berlangsung di sana. Jadi saya rasa apa namanya, kita bisa mengadopsi soft law sebagai salah satu sumber daripada hukum yang berlaku. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Jenar. Yes. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Pak Samud ingin menambahkan? Siap. Jenar dan Agnes, kalau Agnes ini kelas saya kayaknya. Di, di BSD nih kayaknya. Iya, Pak, benar. Ya, ini ketua kelas Bapak ya. Kita
Kalau kita bicara soft law, apakah bisa digunakan di dalam dunia metaverse? Kita lihat dulu. Mau kita bandingin dulu nih. Konsep metaverse tadi yang tidak ada yurisdiksi, tidak ada batas negara, lintas batas, itu konsepnya metaverse ya. Orangnya pun tidak nyata, ya gitu. Nah, sekarang kita bandingin dengan soft law. Soft law itu apa sih yang menjadi ciri khasnya? Tadi Profesor Pancana sudah menyampaikan, saya sepakat sekali bahwa itu adalah model law. Ada beberapa ciri khas lain, misalnya dia tidak terikat dengan satu sistem hukum tertentu dan dia dibentuk dengan relatif dengan kacamata yang netral, objektivitasnya ketika dibuat dari soft law tadi. Lalu kalau kita perhatikan relatif lebih maju cara pemikirannya karena tidak terpengaruh dari budaya hukum di suatu negara. Ya. Lalu kalau kita perhatikan juga bahwa dia tidak terkotak-kotak dengan formalitas. Sebab ketika soft law ini kan bisa bisa di menundukkan diri, bisa tidak tergantung para pihak mau menundukkan diri ke dalam aturan soft law tadi atau tidak. Nah, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tadi, ciri khas dari soft law tadi, dan kita bandingkan dengan apa yang ada di dunia metaverse tadi, saya kira ini match, ya, sangat match dengan matching banget, cocok karena di soft law tidak mengutamakan formalitas dan relatif lebih maju dan lebih objektif. Sementara di dunia metaverse itu lintas batas, tidak terpengaruh yurisdiksi negara tertentu, dan dunianya adalah dunia yang tidak nyata. Saya kira malah ini menjadi satu jalan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa tadi. ICC tadi, International Chambers of Commerce Rules tadi, itu kan salah satu juga bisa jadi acuan bahwa itu dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang apa yang ada di dalam metaverse. Jadi Agnes, kalau ditanya apakah soft law itu bisa menjadi pedoman, menurut saya itu yang netral bisa digunakan seperti itu tadi. Soft law itu tadi yang bisa menjadi. Tinggal pertanyaannya, apakah platform-platform besar ini mengatur untuk menundukkan diri ke situ atau tidak? Sehingga ada jembatannya nih, antara dunia nyata dengan dunia metaverse nih. Platform inilah kan sebenarnya jembatannya, pintu masuknya untuk menjembatani antara metaverse dengan dunia nyata. Itu. Demikian Agnes, Jenar, terima kasih.